Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sisi Antari dari kelas B untuk Teknik Lingkungan Angkatan 22. Yang terhormat selaku dosen pengampu unit proses Ibu Miftahul Jannah STMC. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas saya. Selanjutnya, tugas yang pertama adalah mempresentasikan mengenai pertumbuhan melekat sesuai dengan modul yang diberikan. Tugas yang kedua, di dalam presentasinya diberikan contoh pengolahan limbah menggunakan treating filter. Nah, pada penjelasan modulnya, pertumbuhan melekat pada modul treating filter dan rotary biological contractor atau disingkat dengan RBC terjadi melalui pembentukan biofilm di permukaan media. Nah, pada tracking filter ini, air limbah disebarkan ke dalam tumpukan media seperti batu pecah atau bahan plastik, di mana mikroorganisme akan tumbuh dan menguraikan polutan. Sedangkan pada RDC, media berupa disk baja diputar dalam bak reaktor hingga memungkinkan pembentukan biofilm tebalnya 2-4 mm yang mengambil makanan dari air limbah dan oksigen dari udara. Nah, selanjutnya saya mengambil judul, yaitu jurnal yang tentang pengaruh biofilm terhadap aktivitas penurunan BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak dari limbah pengolahan ikan menggunakan treating filter. Nah, pada submaterinya ada pendahuluan, percobaan, hasil dan pembahasan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan, di mana pendahuluan dari jurnal ini membahas tentang penggunaan treating filter dalam pengolahan limbah dari pabrik pengolahan ikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh sumber mikroorganisme terhadap pembentukan biofilm dan efektivitas penurunan parameter pencemaran seperti BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak. Serta dalam pengolahan limbah ini, biofilm yang terbentuk oleh mikroorganisme memainkan peran penting dalam sumber proses penguraian senyawa organik. Nah, studi sebelumnya menunjukkan bahwa sumber mikroorganisme dari limbah pengolahan ikan ini lebih efektif daripada sumber mikroorganisme dari air sungai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan wawasan lebih lanjut dalam penggunaan treating filter untuk mengurangi beban pencemaran dalam limbah industri pengolahan ikan. Selanjutnya yaitu adalah percobaan, di mana percobaan ini tentunya kita harus mengetahui apa sih bahan dan peralatan. Dalam percobaan ini menggunakan sampel air limbah dari pabrik pengolahan ikan di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana. Nah, sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah pecahan genting K2CR2 serta O7, H2SO4, HGSO4, dan peralatan seperti treating filter, aerator, pipa, dan thermos. Nah, sedangkan metode sampling air limbah tersebut menggunakan sampel air limbah yang diambil dari outlet bak penampungan pertama dalam sistem saluran air limbah. Air limbah ini kemudian ditempatkan dalam thermos dan dibawa ke laboratorium untuk analisis pH sebelum diolah dengan sistem treating filter. Nah, pada penyiapan pembentukan biofilmnya, itu menggunakan pecahan genting dengan ukuran kurang lebih 5 cm, dimasukkan ke dalam bak treating filter yang berisikan sumber mikroorganisme dari air limbah pengolahan ikan yang diasumsikan sebagai S1 dan air sungai diasumsikan sebagai S2. Media ini direndam dalam air limbah selama 21 hari dengan aerasi untuk membentuk lapisan biofilm. Menggunakan analisis PFS dilakukan untuk mengukur pertumbuhan biomasa. Nah, ketiga, dia menggunakan efektivitas sistem treating filter terhadap penurunan TSS. Dievaluasi dengan membandingkan sistem kontrol atau disingkat dengan SO, sistem dengan sumber mikroorganisme dari air sungai. Sedangkan S2 dan sistem dengan sumber mikroorganisme dari pengolahan ikan yang diasumsikan sebagai S1. Nah, hasil analisis PS ini sendiri menunjukkan pertumbuhan optimal mikroorganisme pada hari ke-18 sampai hari ke-21, menunjukkan kemampuan untuk mendegradasi senyawa organik dalam proses pengolahan limbah. Selanjutnya,
Selanjutnya kita akan ke pembahasan. Pada pembahasan ini, dalam jurnal ini menyoroti penggunaan tracking filter dalam pengolahan limbah dari pabrik pengolahan. Fokus utamanya adalah pengaruh sumber mikroorganisme terhadap pembentukan biofilm dan efektivitas penurunan parameter pencemaran seperti COD, COD, TSS, minyak, dan lemak. Hasil penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa sumber mikroorganisme dari limbah pengolahan ini lebih efektif daripada sumber mikroorganisme dari air sungai yang setelah kita jelaskan di percobaan tadi. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama adalah pengaruh sumber mikroorganisme terhadap pembentukan biofilm pada media tracking filter. Yang kedua, efektivitas penurunan BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak. Yang ketiga, pengaruh biofilm dan variasi sirkulasi terhadap penurunan kadar pencemaran BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak dari limbah pengolahan ikan dengan tracking filter. Selanjutnya, ada kita jelaskan. Yang pertama adalah pengaruh sumber mikroorganisme terhadap pembentukan biofilm pada media tracking filter. Nah, kita dapatkan bahwasannya hasil dan pembahasannya sumber mikroorganisme dari limbah pengolahan ikan yang diasumsi dengan S1 lebih efektif dapat membentuk biofilm dari sumber mikroorganisme dari air sungai yang diasumsikan sebagai S2. Pada media tracking filter ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang optimal untuk mikroorganismenya pada hari ke-18 dan ke-21 pada S1. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari efektivitas penurunan BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak pada sistem tracking filter dengan sumber mikroorganisme dari limbah pengolahan ikan yang diasumsikan sebagai S1 mampu menurunkan parameter pencemaran seperti BOD, COD, TSS, dan minyak, dan lemak secara signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sirkulasi keempat memberikan efektivitas tertinggi dalam penurunan parameter pencemaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh biofilm dan variasi sirkulasi terhadap penurunan kadar pencemaran BOD, COD, TSS, dan minyak dan lemak dari limbah pengolahan ikan dengan tracking filter dapat kita asumsikan atau dapat kita tahu hasil dan pembahasannya, biofilm yang tergabung dalam tracking filter berperan penting dalam proses penurunan kadar pencemaran seperti BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak dari limbah pengolahan ikan. Dan variasi sirkulasi air limbah ini juga mempengaruhi efektivitas sistem dalam mengurangi parameter pencemaran dengan sirkulasi keempat untuk menunjukkan penurunan yang paling signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini hasil dari seluruh penelitian. Nah, berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme dari limbah kegiatan pengolahan ikan atau diasumsikan sebagai S1 memberikan pengaruh terhadap pembentukan biofilm pada tracking filter yang ditunjukkan dengan pertumbuhan biomasa mikroorganisme tertinggi atau nilai TSS-nya sebesar 2.310, mg per liter untuk tingkat efektivitas tracking filter dalam penurunan BOD, COD, TSS, dan minyak dan lemak tertinggi dicapai menggunakan limbah pengolahan ikan sebagai sumber mikroorganisme pada sirkulasi 4 secara berurutan adalah 87,50%, 59,57%, 91,85%, dan yang terakhir 88,56%. Nah, sekian dari presentasi dari tugas unit proses pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.